Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Terima kasih atas bantuan Bapak atau Ibu dan Saudara yang sudah berpartisipasi dalam renovasi dan pembangunan atap gereja. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensemble yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 4 sore bertempat di Jan Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
kita hari ini? Coba angkat tangan, lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Saya sungguh bersuka cita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang di online juga, kita semuanya mau siapkan hati kita hari ini. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Bapa yang dahsyat, Bapa yang sungguh baik bagi kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Haleluya Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kasih yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Tiada henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan bahwa hari ini, detik ini Tuhan, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami percaya semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan sudah datang ke tempat ini. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau merasakan kehadirat Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau berkenan ya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang pelayanan hari ini Tuhan, supaya kami semua Tuhan boleh merasakan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Senang sama-sama Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan hari ini Bapak Ibu. Haleluya Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
lebih berarti bagi kami Tuhan kecuali hanya Engkau ya Bapa yang baik. Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus Tuhan. terjadi seturut atas kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus, kami percaya tangan Tuhan saat ini mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan Tuhan Yesus untuk bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Yes, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian, betapa hebat berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Yes. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah
Siapa yang percaya di sini Yesus jalan kebenaran? Amin. Haleluya. Lebih luar biasa lagi kita memuji nama Tuhan. Yes. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Yes, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan, amin. Kebenaran. Yes, jalan kehidupan. Amin. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Glory haleluya. Glory haleluya, amin. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Apa yang baik Kau sungguh, apa yang dahsyat. Kau jalan kebenaran dan hidup ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang, Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami. Kami mau dengar apa yang baik, isi hati Tuhan saat ini Tuhan.
Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Allah
Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu Tuhan sudah memberikan perjanjian yang baru bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di setiap langkah kami sungguh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menghibur kami. Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama, kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau lebih lagi Tuhan belajar tentang firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus, untuk Roh Kudus yang bisa memimpin kami, untuk Roh Kudus yang membukakan kebenaran tiap kebenaran lewat firman yang akan kami baca dan kami pelajari lebih lagi pada saat ini. Biarlah firman itu adalah firman yang hidup, yang akan membaharui akal budi kami dan akan menjadi dampak, membawa dampak bagi kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang membawa kemuliaan nama-Mu di setiap aspek kehidupan kami, dan kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dan kami akan terima firman ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bergembira, saya bersuka cita karena kita dapat kembali lagi bertemu lewat media online ini, dan kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan saya berdoa biarlah firman ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita peneguhan untuk iman kita, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi judul dari firman, dari sharing yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah hidup di dalam realitas anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, menjalani kehidupan Kristen yang sejati itu bukan tentang hidup dalam ilusi rohani atau sekedar mengulang frase-frase rohani yang enak didengar. Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Apakah itu hanya sekedar perkataan ataukah itu betul-betul kita imani dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Nah, ini tentang menghadapi realitas. Saya mau kita semua pada malam hari ini dibukakan lebih lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ibaratnya seperti membersihkan teritip di badan kapal. Teritip itu apa sih? Teritip itu seperti hewan-hewan kecil atau kerang ya Bapak Ibu, yang biasanya menempel di badan kapal, di dasar kapal itu. Nah, membersihkan teritip ini ternyata tidak nyaman, tetapi sangat penting. Karena kan kita mau pastikan bahwa dasar perahu itu bersih. Nah, terlalu sering hidup kita sebagai orang percaya itu malah lebih dominan tertutup oleh label atau jargon rohani dan pendekatan praktis yang instan, yang mungkin cuman 1-2 menit kita nonton di video di sosial media misalkan, tapi kita kehilangan fokus, membuat kita tidak bisa mengetahui apa maksud sebenarnya dari firman itu. Nah, ini membuat kita kehilangan makna sebenarnya dari menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apa sebenarnya arti menjadi orang Kristen? Nah, apa artinya berpikir dan bertindak sebagai seorang yang hidup dipimpin oleh Roh? Nah, di Roma 8 ayat 18-30 yang nanti akan kita baca bersama-sama, saya berdoa kiranya bacaan ini akan menolong kita untuk kembali ke jalur yang benar. Nah, di sini Rasul Paulus tidak menyajikan penghiburan yang palsu atau suatu optimisme yang kosong. Tapi justru Rasul Paulus mengajak kita semua untuk bisa melihat kenyataan hidup di dunia yang sebenarnya sudah penuh dalam dosa. Karena
jatuh di dalam dosa. Sekaligus Rasul Paulus ingin menunjukkan suatu pengharapan besar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari Roma 8, Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan yang baru dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan mulai mengajak kita untuk mengulang kembali atau melihat dari pasal-pasal sebelumnya supaya kita bisa memiliki konteks yang benar ya. Nah, jadi di dalam pasal-pasal sebelumnya Paulus sudah menjelaskan bahwa semua manusia tanpa kecuali butuh kebenaran dari Allah. Dan Allah sudah menyediakannya. Lewat apa? Lewat karya Yesus di kayu salib. Jadi kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman. Dan itulah inti dari Roma pasal pertama sampai pasal keempat. Nah, lalu di Roma 5 sampai pasal ke-8, Paulus membahas langkah berikutnya, langkah selanjutnya. Bagaimana hidup kita setelah kita dibenarkan. Jadi di sini bukan cuma soal status baru di hadapan Allah, tapi ini lebih lagi ada soal kehidupan yang nyata, yang sudah berubah, mindset kita berubah. Jadi di sini istilahnya bisa kita sebut sebagai proses pengudusan, di mana hidup kita itu berubah, makin lama makin mencerminkan karakter Kristus. Nah, di Roma pasal 5 Paulus menjabarkan berkat-berkat dari hasil pembenaran. Nah, di pasal 6 Paulus berkata bahwa kita harus mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan. Nah, pasal yang ke-7 mengingatkan kita bahwa meskipun hukum Allah itu baik, hukum Taurat Allah itu baik, kita tidak bisa hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena daging kita terlalu lemah. Nah,
Dan disinilah Roma 8 menjadi sangat penting. Di sini Paulus menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga memberi kita rohnya sendiri yang kemudian tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, Roh Kudus jadi bukan cuma semacam dukungan spiritual ya Bapak Ibu, tapi Roh Kudus itu adalah kekuatan yang nyata yang memampukan kita hidup sebagai anak-anak Allah di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Nah, kita masuk ke Roma 8 ayat 18 sampai 30. Di sini bacaan yang tadi kita baca itu mengajak kita itu untuk jujur melihat realita yang ada bahwa hidup di dunia ini penuh penderitaan. Tapi penderitaan itu bukan akhir dari segalanya, bukan akhir dari cerita kita. Paulus di sini menekankan bahwa penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan dinyatakan bagi kita. Bahkan ciptaan yang lain pun, alam semesta ini, seluruh makhluk yang ada di dalam bumi ini bahkan sedang mengeluh, dalam tanda kutip ya, istilahnya mengeluh. Karena apa? Menantikan pemulihan dari kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Jadi Bapak Ibu, kita juga sebagai anak-anak Allah, kita sedang menunggu penggenapan janji itu, yaitu penebusan tubuh kita. Di mana saat kita sepenuhnya diubah, kita dimuliakan bersama Kristus. Dan sementara kita menunggu, kita tidak sendiri. Karena apa? Karena Roh Kudus mendampingi kita. Bahkan ketika kita tidak tahu kita harus berdoa seperti apa, Dia sendiri yang akan bersyafaat bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi di sini bagian ini memberikan kita keyakinan yang pasti. Keyakinan di mana kita bisa menyatakan dengan sangat luar biasa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini bukan hanya sekadar janji bahwa semuanya akan terjadi, semua yang terjadi akan terasa enak, baik, tetapi janji Allah di sini adalah Allah sedang mengerjakan atau mengarahkan semuanya. Ini termasuk penderitaan dan mungkin juga karena kesalahan-kesalahan kita menuju satu tujuan. Apa itu tujuannya? Menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi jika Allah sudah memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita, maka kita bisa penuh dengan keyakinan. Pasti percaya bahwa Ia juga akan memuliakan kita. Dan semua proses ini Bapak Ibu bukan tergantung pada kekuatan kita, tetapi kita bisa melakukannya, melewatinya karena kita berpegang pada janji dan kesetiaan Allah itu sendiri. Nah, mungkin saya akan bawa beberapa ayat sebelumnya di Roma 8 ayat 14-17. Di mana di bagian ini Paulus membuka suatu tema yang penting yang kemudian akan dikembangkan lebih jauh. Tema apa? Ini berbicara tentang pengangkatan sebagai anak Allah dan kenyataan penderitaan. Saya akan baca terlebih dahulu ya untuk memberikan kita background yang jelas. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ada dua hal
Yang pertama status sebagai anak, dan yang kedua adalah penderitaan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini harus berjalan beriringan dalam kehidupan orang percaya. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa Roh Kudus bukan cuma penolong spiritual. Tadi saya sudah perkatakan. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hidup di dalam kita. Dialah yang menuntun, dialah yang memampukan, dan dialah yang memberi kepastian dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sah. Di ayat 15 dan 16 yang tadi kita baca. Roh Kudus tidak membawa ketakutan, melainkan ada jaminan kasih dan ada kedekatan, di mana kita bisa memanggil Allah kita sebagai Aba Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, tapi menjadi anak Allah bukan berarti kita hidup bebas dari tantangan. Justru di sini Paulus mengatakan bahwa kalau kita benar-benar anak Allah, maka kita juga akan ikut menderita bersama Kristus. Ini bukan kabar yang buruk ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena penderitaan di sini bukanlah tanda kegagalan atau sesuatu yang harus dijauhi atau dihindarkan. Tetapi penderitaan ini adalah bagian dari proses menuju kemuliaan. Jadi kita ikut jalan salib supaya apa? Salibnya siapa? Salibnya Tuhan tentunya. Supaya nanti kita juga ikut di dalam kemuliaannya Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini ada dua kebenaran penting yang akan menjadi fondasi untuk kita pelajari di bagian berikutnya, yaitu di ayat 18 dan seterusnya. Yang pertama, dengan iman kita bisa mengatakan Roh Kudus adalah roh yang mengangkat kita sebagai anak, yang menjadikan kita anak. Dia yang menghubungkan kita dengan Kristus, memberikan kita kepastian bahwa kita adalah milik Allah sekarang, dan memastikan bahwa kita bukan lagi budak dosa. Tetapi kita sekarang adalah ahli warisnya Tuhan, yang suatu hari nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus sebagai anak sulungnya Tuhan. Nah, yang kedua, penderitaan adalah bagian dari warisan sebagai anak Allah. Nah, walaupun kita sudah jadi anak secara rohani, tetapi nanti penggenapan penuhnya, dan itu termasuk tubuh kekal, tubuh yang ditebus, itu masih menanti di masa depan. Kapan itu akan terjadi? Waktu Yesus datang kembali, Bapak Ibu. Dan jelas sekali di sini Paulus mengatakan bahwa kita akan menerima warisan bersama Kristus jika kita menderita bersama Dia. Artinya, penderitaan adalah bagian yang penting dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, di ayat 17 ini langsung mengantar kita ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Apa itu peran Roh Kudus di dalam penderitaan kita sekarang? Nah, di sini Paulus itu sangat realistis ya Bapak Ibu, bahwa apa? Hidup ini sulit. Mungkin Bapak Ibu pasti akan 1000% percaya dengan saya atau setuju dengan saya. Hidup ini sulit, betul. Ada penderitaan, ada keluhan, ada rasa lelah. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita punya pengharapan, kita punya penolong. Nah, di ayat 18-27 nanti kita akan melihat bagaimana Roh Kudus terus menyertai dan menopang kita di tengah segala pergumulan hidup ini. Penderitaan itu nyata, tapi pengharapan di dalam Tuhan juga nyata. Kita sedang menantikan kemuliaan yang akan datang. Dan sementara itu, Roh Kudus bekerja secara aktif dalam hati dan dalam kehidupan kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan bahkan berdoa bagi kita waktu kita sendiri tidak tahu harus berkata apa. Mari Bapak Ibu kita masuk lebih lagi ya. Kita mulai di ayat 18. Di ayat 18 saya akan bacakan kembali lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di ayat 18 ini Paulus mulai membukakan secercah cahaya di tengah gelapnya penderitaan Bapak Ibu.
Di situ ia menulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi buat Paulus ini bukan sekedar kata-kata yang menyemangati saja, tapi ini adalah keyakinan yang kuat. Keyakinan di mana ini bukan harapan kosong, ini bukan optimisme buta belaka. Karena Paulus tahu penderitaan itu nyata dan seringkali berat. Tapi satu hal Paulus juga tahu, dan ini adalah sesuatu yang lebih besar dari penderitaan itu. Garis bawah ini ya Bapak Ibu, bahwa kemuliaan yang akan datang jauh lebih besar daripada semua rasa sakit yang kita alami sekarang. Kalau kita sedang menderita, ayat ini seperti oasis di tengah padang pasir Bapak Ibu. Paulus ingin supaya kita bisa melihat perspektif yang lebih luas. Perspektif di mana penderitaan sekarang itu adalah sesuatu yang sementara. Tetapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal dan adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini Paulus mengungkapkan hal yang serupa pada saat ia menulis kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ditulis, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paulus mau menekankan bahwa perspektif kita harus berubah. Mau seberapa berat penderitaan yang kita alami, anggap itu adalah penderitaan yang ringan. Karena apa? Karena kemuliaan yang kekal yang Tuhan janjikan itu jauh lebih besar dibandingkan penderitaan yang sekarang ini. Jadi penderitaan itu berat? Yes, saya setuju. Bapak Ibu saya yakin juga setuju. Tapi dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita, wah, tidak ada bandingannya. Itu seperti membandingkan debu dengan gunung ya Bapak Ibu. Dan menariknya Paulus kan di sini menyebut penderitaan ini ringan. Jadi bukan karena ia meremehkan, tidak, tetapi karena ia sudah melihat betapa luar biasanya apa yang Tuhan sediakan di ujung jalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini Paulus mau menunjukkan suatu pola yang penting di dalam Alkitab. Apa itu? Penderitaan terlebih dahulu, selanjutnya kemuliaan yang besar. Yesus sendiri mengalami pola ini selama dia ada di bumi ini. Dia menderita di kayu salib sebelum dia dimuliakan di sisi kanan Bapa. Bahkan mungkin para nabi perjanjian lama juga tidak mengalami hal ini. Memang di dalam surat-surat mereka mendapatkan ilham dari Tuhan, tapi di sini mereka tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya memahami bahwa Mesias itu akan datang 2 kali. Pertama sebagai hamba yang menderita, tapi nanti sebagai raja di dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi kalau sekarang kita merasa berat, Paulus ingin kita tahu bahwa ini hal yang normal. Jadi di sini ini adalah bagian dari perjalanan iman kita bersama Yesus. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau hidup ini terasa sulit. Itu artinya kita sedang ada di jalan yang sama dengan jalannya Yesus. Kita sedang mengikuti Dia. Haleluya. Wow, pasti ya Bapak Ibu, kemuliaan itu pasti buat kita. Tapi memang masih akan datang. Karena di sini ungkapan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita menunjukkan bahwa kemuliaan besar itu belum kelihatan sekarang. Kita belum menyentuhnya, kita belum melihatnya langsung. Tapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa kita bisa hidup dengan keyakinan bahwa kemuliaan itu nyata. Sekarang kemuliaan itu nyata. Dan kemuliaan
yang lebih besar lagi itu akan datang. Jadi di sini kemuliaan bukan hasil dari kerja keras kita, tapi murni adalah anugerah Allah. Bukan kita yang mendatangkan kerajaan Allah, tetapi Allah sendiri yang akan menyatakannya pada waktu yang sudah Dia tentukan. Apa yang menjadi tugas kita sekarang? Tetap setia, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Roh Kudus yang menyertai kita setiap langkah kita. Karena apapun penderitaan kita hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Ada amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mau masuk ke ayat selanjutnya, 19 sampai 22. Saya bacakan kembali lagi. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam bagian ini Paulus mau mulai memperluas lensa pandangan kita. Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan bukan hanya dialami oleh manusia, Bapak Ibu, tetapi seluruh ciptaan pun ikut merintih, ikut mengeluh. Nah, dunia ini dari langit sampai tanah, Bapak Ibu, dari tumbuhan sampai hewan, bahkan bumi yang kita pijak ini semua sedang menanti satu hal yang sangat besar. Apa itu? Pernyataan anak-anak Allah dalam kemuliaan yang bisa kita temukan di ayat 19. Nah, kata ratapan di sini atau rintihan bukan sekedar keluhan kecil atau suatu frustrasi yang biasa-biasa saja ya. Di sini lebih menuju kepada jeritan terdalam dari seluruh ciptaannya Tuhan. Sebuah kerinduan yang sangat intens dan tulus. Dan Paulus menyebutnya seperti rasa sakit saat melahirkan di ayat ke-22. Para ibu yang sudah pernah melahirkan anak bisa merasakan itu. Artinya apa? Walau sakitnya nyata dan berat, tetapi ada harapan yang sedang dinanti. Apa itu? Kelahiran sesuatu yang baru. Tapi ratapan ini tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Dalam bagian ini Paulus menunjukkan bahwa tidak hanya ciptaan atau makhluk lain. Ada pihak lain yang merintih atau mengeluh, yaitu orang percaya dan Roh Kudus sendiri. Jadi 3 pihak ya secara total. Yang pertama adalah ciptaan makhluk lain, yang kedua orang percaya, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, fokus kita sekarang adalah terhadap ciptaan. Jadi 4 hal penting tentang ratapan atau rintihan dari ciptaan makhluk yang lain. Semua ciptaan ikut menderita. Jadi ratapan ciptaan itu universal. Yang pertama, semua ciptaan ikut menderita. Ini bukan masalah satu spesies atau satu ekosistem, tetapi seluruh alam semesta ikut menanggung beban akibat dosa. Jadi penderitaan ciptaan itu adalah realita yang menyentuh semua aspek. Misalkan ada bencana alam, kerusakan lingkungan, penyakit hingga kematian. Nah, yang kedua, ratapan ini akibat dari dosa manusia. Ciptaan atau makhluk yang lain tidak berdosa. Tapi sejak manusia melalui Adam jatuh ke dalam dosa, ciptaan lain pun ikut terkena imbasnya. Dan dosa manusia merusak hubungan dengan Tuhan, merusak hubungan dengan sesama dan juga dengan alam. Paulus di sini berkata ciptaan ditaklukkan dalam kesia-siaan, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena Allah mengizinkannya sebagai konsekuensi dari dosa. Nah, di sini bukan berarti Allah kehilangan kendali ya Bapak Ibu, tetapi di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa justru Allah mengatur semuanya dengan tujuan pemulihan. Yang ketiga, penderitaan ciptaan adalah hasil dari kutuk ilahi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa semenjak kejatuhan, dunia tidak lagi seperti yang Allah ciptakan semula. Ada kerusakan fisik, ada sesuatu yang akhirnya
usang dan kematian. Dan itu termasuk juga dalam tubuh manusia. Bahkan upaya terbaik manusia untuk memperbaiki dunia tetap tidak bisa mengatasi kerusakan total yang sudah terjadi. Jadi segala hal yang kita lihat di bumi di sini mengarah kepada kefanaan dan kesia-siaan. Jadi semua ini adalah hal yang sementara. Semua yang di bumi ini adalah hal yang sementara. Nah, yang keempat, tapi ciptaannya punya harapan. Jadi ciptaan pada saat Tuhan menciptakan itu tidak ditinggalkan begitu saja. Sama seperti kejatuhannya datang melalui manusia atau Adam, pembebasannya juga akan datang melalui manusia. Manusia yang ditebus oleh Kristus. Jadi ciptaan makhluk lain itu sekarang menantikan dengan penuh kerinduan saat anak-anak Allah akan dinyatakan dalam kemuliaan, yaitu pada saat Kristus datang kembali dan memerintah bersama umatnya. Di sini Paulus menegaskan bahwa ketika kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan, ciptaan yang lain akan ikut masuk di dalam kemerdekaan dan kemuliaan itu. Ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan kesia-siaan, tidak lagi mengalami kerusakan atau kehancuran, tetapi akan mengalami pemulihan total di bawah pemerintahan Kristus dan umatnya. Haleluya. Di sini Bapak Ibu kita bisa perkatakan ratapan bukanlah keputusasaan. Paulus mengajarkan bahwa penderitaan sekarang itu seperti yang tadi saya bilang, kontraksi kelahiran, sakit, tapi menuju sesuatu yang baru dan kehidupan yang penuh. Sama seperti seorang ibu rela menahan sakit karena tahu akan melahirkan anaknya. Nah, ciptaan yang lain juga rela menanti dengan sabar karena tahu pemulihan itu, garis bawahi, pasti datang. Amin. Dan yang luar biasa, kita diajak untuk melihat dunia dengan perspektif ini. Penderitaan bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Justru penderitaan saat ini adalah penanda bahwa kemuliaan yang luar biasa sedang menanti untuk dinyatakan. Haleluya. Kita teruskan di ayat 23 sampai 25. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sini Paulus melanjutkan dengan memperlihatkan bahwa bukan cuma ciptaan yang merintih. Nah, yang kedua, kita sebagai orang percaya juga merasakan ratapan atau rintihan itu dalam hati kita. Kita di sini katakan sudah menerima buah sulung Roh Kudus. Di sini kita mendapatkan Roh Kudus sebagai tanda awal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betul? Dan di sini kita pun juga merintih, meratap dengan kerinduan yang sangat mendalam karena kita menantikan saat kita benar-benar diangkat sebagai anak-anak Allah sepenuhnya, yaitu saat tubuh kita nanti ditebus dan dibebaskan dari dosa dan kematian, seperti yang tadi kita baca di ayat 23. Jadi di sini kondisi kita mungkin mirip ya Bapak Ibu dengan ciptaan yang lain. Sama seperti dunia ini yang penuh korupsi dan kesia-siaan, dalam diri kita juga masih ada sisa-sisa kerusakan akibat dosa itu. Dosa ini membuat kita merasa sakit secara batin dan rohani. Tapi ada yang berbeda. Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus menjadi saksi batinnya kita bahwa kita memang anak Allah. Dan kesadaran akan siapa kita sekarang, yang meskipun kita masih dalam penderitaan dan belum sempurna dalam tanda kutip, dan kesadaran siapa nanti kita, siapa kita kelak pada saat Dia datang, Tuhan Yesus datang, kita akan berkuasa, kita akan mulia. Itulah yang menjadi sumber ratapan atau rintihan kita, menjadi sumber kerinduan kita, dan kita menanti-nantikan itu Bapak Ibu. Nah, di ayat 24 dan 25, Paulus mengingatkan bahwa pengharapan itu haruslah pada sesuatu yang belum terlihat.
Karena kalau yang kita harapkan sudah kita lihat, itu bukan lagi suatu pengharapan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi suatu kenyataan. Jadi kita menunggu dengan sabar dan tekun, walaupun saat ini masih penuh konflik antara keadaan kita yang sekarang dengan apa yang dijanjikan kelak. Jadi menjadi orang percaya bukan berarti kita bebas dari penderitaan atau ratapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru karena Roh Kudus tinggal dalam kita, ratapan rintihan itu malah semakin nyata. Tapi ratapan itu bukan hanya karena tanda kesedihan atau putus asa, bukan. Tetapi ini adalah proses bagian dari pengudusan dan pertumbuhan rohani kita. Jadi Roh Kudus sendiri yang membangkitkan ratapan ini bagi kita. Bahwa di sini memberikan tanda kemuliaan penuh sedang dalam perjalanan. Nantikan itu dengan sabar dan tekun. Karena nanti pada saat kemuliaan itu, di saat Yesus datang kembali, tubuh kita akan ditebus secara sempurna. Tubuh kita bebas dari semua kerusakan. Dan kita akan memerintah bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Seperti yang tadi saya perkatakan, ratapan seperti kontraksi sebelum kelahiran. Sakit, ya, sangat sakit. Tetapi ada harapan dan janji besar yang menantikan kita. Kita hidup di dalam suatu kontradiksi atau konflik antara kita yang sudah ditebus, tetapi kita belum menerima tubuh kekal itu. Jadi kita sudah ditebus secara rohani, tapi kita belum sempurna secara fisik. Tapi di sini Roh Kudus menopang kita supaya apa? Supaya kita tetap sabar dan kita penuh dengan pengharapan akan janji Tuhan sambil menantikan hari kemuliaan Tuhan akan terjadi. Nah, di sini kita mau terus ya Bapak Ibu ke ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Paulus bilang bahwa kita tidak selalu tahu bagaimana harus berdoa atau bahkan apa yang harus kita minta ketika hati kita ini penuh ratapan atau pergumulan. Kadang-kadang kata-kata kita aja berasa tidak cukup Bapak Ibu. Atau kita tidak bisa secara jelas mampu mengungkapkan perasaan yang sangat terdalam itu. Nah, disinilah peran Roh Kudus datang membantu kita. Jadi Roh Kudus bukan cuma memberikan kita kekuatan, tetapi juga berdoa untuk kita. Dengan kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan sendiri. Dengan keluhan dan ratapan batin yang sangat dalam. Roh Kudus adalah jembatan yang menghubungkan hati kita yang penuh dengan kelemahan dengan hati Allah yang penuh dengan kasih dan pengertian. Yang kerennya, doa Roh Kudus ini bukan doa asal-asalan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini Allah sendiri yang memahami maksud dan isi doa itu. Sebab apa? Roh Kudus itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus berdoa tidak asal-asalan, tetapi Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi walaupun kita bingung atau kita lemah, doa kita dengan yakin, iman kita percaya bahwa kita tetap didengar dan disampaikan secara sempurna oleh Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Di sini kita hidup di dunia yang sudah rusak dan penuh tantangan. Meski penebusan kita sudah dijamin oleh Kristus, penyempurnaan itu belum terjadi. Tubuh kita masih rapuh. Dosa kita ini masih berperang di dalam kehidupan kita. Dan kenyataan dunia itu sering membuat kita ini berduka. Tapi kembali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, ratapan bukan tanda putus asa.
Sebaliknya, ini adalah bagian dari proses pembentukan rohani kita. Allah memakai pergumulan dan kelemahan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempersiapkan kita menjadi anak-anaknya yang dewasa dan penuh kemuliaan. Nah, di sini walaupun kita merintih, kita meratap, kita bergumul, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Amin. Hidup sebagai orang percaya itu bukan cuma soal kesedihan atau penderitaan, tetapi ada pengharapan, ada berkat yang nyata saat ini dan juga nanti. Roh Kudus membantu kita menanggung konflik antara apa yang kita alami sekarang dengan janji kemuliaan yang sedang menanti kita. Ia menopang supaya kita tetap kuat, tetap sabar, dan penuh iman. Nah, terkadang memang ayat ini dijadikan rujukan untuk praktek berbicara dalam bahasa roh. Tapi saya mau tekankan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks asli dari ayat ini sebenarnya lebih menekankan pada peran Roh Kudus dalam membantu kita berdoa ketika kita sendiri tidak mampu mengungkapkan ratapan yang sangat dalam itu. Jadi bukan soal Roh Kudus yang mengisi kata-kata kita, tetapi Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita sesuai kehendak Allah. Roh Kudus bersyafaat bagi kita sesuai kehendak Allah. Secara aplikasi, ketika kita merasa lemah, kita bingung harus berdoa apa, mari kita ingat Bapak Ibu bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus berdoa untuk kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Roh Kudus menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di sorga. Dan ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih Allah terhadap kita. Bahkan di saat kita merasa tak berdaya sekalipun, Dia penuh kasih dan penuh pengertian, mau untuk mengerti apa yang menjadi kesusahan kita. Haleluya. Kita teruskan di ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di alam semesta maupun dalam kehidupan kita ya. Meskipun Allah tidak secara langsung menyebabkan hal-hal jahat terjadi dalam kehidupan kita, tapi Dia mengatur semuanya. Supaya apa? Supaya kehendaknya yang tentunya sempurna dalam kehidupan kita bisa terlaksana. Bagi kita yang sudah percaya Kristus, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin Bapak Ibu. Semua peristiwa, itu termasuk penderitaan, kegagalan, mungkin kesalahan kita sendiri, Allah izinkan. Dan Allah atur supaya apa? Menghasilkan kebaikan yang besar. Kebaikan ini bukan cuma soal kebahagiaan semata, kebahagiaan sementara, tapi soal pertumbuhan rohani kita, proses pengudusan kita, dan akhirnya tentang kemuliaan yang akan kita terima sebagai anak-anaknya. Ini berarti hidup kita bukan hanya soal naik turun yang kita alami sekarang, tetapi hidup kita adalah sebuah perjalanan yang Tuhan pegang kendalinya dari awal sampai ke akhir. Dari sebelum kita lahir sampai hari nanti saat Kristus datang kembali. Kata dimuliakan di ayat 30 menunjukkan suatu puncak dari rencana Allah bagi kita. Dimuliakan itu artinya kita masuk ke dalam kemuliaan penuh Allah. Bukan cuma rasa sukacita yang terbatas saat ini, tetapi sukacita yang kekal. Dimuliakan berarti kita menerima pengangkatan penuh sebagai anak-anak Allah.
Dan itu termasuk penebusan tubuh kita kelak pada saat Dia datang kedua kalinya. Dimuliakan berarti kita dibebaskan total dari akibat dosa dan kematian. Dan kita mencapai tujuan hidup kita sebagai umat yang dipilih, umat yang dipanggil, dan umat yang dibenarkan oleh Allah. Dimuliakan berarti kita mendapat kebaikan sempurna yang sudah Allah kerjakan lewat segala pengalaman hidup kita. Dan dimuliakan berarti kita menjadi ahli waris, kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang sudah dijanjikan, seperti umat pilihan Allah sejak dulu. Tidak cuma tindakan kita, tapi juga tindakan orang lain, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya, baik itu malaikat yang baik atau malaikat yang jatuh dalam dosa, bahkan iblis sendiri. Semuanya ada dalam pengawasan dan pengaturan Allah. Allah tidak pernah kehilangan kendali, dan Allah akan menggunakan semua itu untuk menyempurnakan tujuannya bagi kita. Jadi apa artinya bagi kita? Kita bisa hidup dengan penuh keyakinan, bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah kita setia dan kuasanya tidak tergoyahkan. Apa yang sudah Dia mulai dalam kehidupan kita, pasti Dia akan selesaikan sampai tuntas. Jadi walau kita mengalami penderitaan dan pergumulan, sekali lagi saya harus tekankan, itu bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Cerita kita berakhir dengan kemuliaan dan hidup yang penuh kemenangan bersama Kristus. Haleluya. Sebagai penutup, sekali lagi saya mau perkatakan bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus itu harus berdasarkan kenyataan yang jelas. Bahwa kita adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Kita tinggal di dunia yang juga sudah jatuh di dalam dosa. Dan dalam kuasanya yang penuh kedaulatan, Allah menetapkan bahwa seluruh ciptaan sekarang ada di bawah pengaruh kebinasaan dan kesia-siaan. Jadi kalau kita mau hidup dan melayani Allah dengan dipimpin Roh Kudus, kita harus sadar benar tentang kenyataan ini, baik tentang dunia yang rusak maupun kelemahan di dalam diri kita. Dan itulah mengapa kuasa Roh Kudus itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan salah, Roh Kudus bukan seperti pesulap yang langsung bisa menghapus semua penderitaan dan keluh kesah kita. Justru sebaliknya, Roh Kudus menemani kita di tengah kelemahan itu, membawa keluhan dan kerinduan terdalam hati kita ke hadapan Allah. Hidup dalam Roh bukan berarti bebas dari dampak kejatuhan, baik yang dari luar maupun yang ada dalam diri kita. Semua itu akan benar-benar lenyap ketika Kristus datang kembali dan anak-anak Allah dinyatakan di dalam kemuliaan. Semoga kesadaran akan dosa dan akibatnya ini membangkitkan suatu ratapan duka, tapi sekaligus membangkitkan kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Dan semoga kerinduan itu membawa kita semakin dekat kepada Allah dan membuat kita menempatkan pengharapan itu hanya di dalam Dia. Pemazmur berkata, mendekat kepada Allah adalah kebaikanku. Semoga kita semua bisa melihat bahwa penderitaan hidup ini adalah sesuatu yang ringan. Rasul Paulus berkatakan, sesuatu yang kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan berkat dan kemuliaan yang menanti kita pada hari pernyataan anak Allah. Satu hal terakhir yang penting untuk kita ingat, kalau Allah begitu serius membentuk kita supaya kita serupa dengan Kristus demi kemuliaannya, apakah kita masih ragu dengan kepastian Dia menguduskan kita? Karena kekudusan kita terkait langsung dengan kemuliaan Allah. Artinya Allah memandang dosa dalam hidup kita itu dengan sangat serius. Kedaulatan Allah bukan alasan buat kita untuk bisa hidup asal-asalan atau berbuat dosa. Tapi kedaulatan Allah itu justru menjadi dasar yang memberi kita keamanan, kepastian, dan motivasi atau dorongan untuk kita terus bertumbuh di dalam Dia, di dalam kekudusannya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua
Mari kita sungguh-sungguh mencari Allah dan rencananya, supaya hanya Dia yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat firman-Mu ini. Terima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik, buruk, sukacita, penderitaan yang kami alami ini adalah proses pengudusan dan bagian dari perjalanan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian berjalan sendiri. Engkau akan selalu mengingatkan kami. Engkau akan selalu menopang kami. Engkau yang akan selalu menguatkan kami. Bahkan Engkau sendiri yang akan berdoa bagi kami seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami hari-hari ini, di mana di dalam penderitaan tapi kami tetap kuat dan kami bisa menjadi saksi bahwa kami adalah anak-anak Allah, di mana Allah tidak lepas tangan dan Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bahwa ini semua akan berakhir di saat Engkau datang kembali dan Engkau memberikan tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan itu bagi kami. Dan Engkau akan memerintah bersama-sama kami di Yerusalem baru itu. Kami nanti-nantikan itu Tuhan. Kami nanti-nantikan itu Tuhan, pembebasan anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat kami untuk tetap teguh berdiri. Buat kami untuk sungguh-sungguh sadar dengan status kami bahwa kami adalah anak-anak yang sudah dimenangkan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan anak-anak pemenang. Kehidupan yang penuh di dalam kasih yang memberikan kami kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kamu pegang janji itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup di dalam janji itu Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami, seluruh pengharapan kami hanya berdasarkan pada iman, percaya kami kepada Engkau dan janji-janji-Mu yang kami yakin dan percaya pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang terdekat Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau bekerja juga dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan iman mereka bersama-sama dengan Engkau. Mungkin bagi saudara kami, keluarga kami yang belum mengenal Engkau, kami mau berdoa Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu Engkau bisa pakai kami untuk bisa menjadi saksi, menceritakan siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Allah yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga kebaikan Tuhan itu bukan hanya dirasakan oleh kami sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, dan mereka akan terberkati Tuhan lewat keberadaan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan, bagi Pastor Ivan dan juga Pastor Ruth dan seluruh keluarganya Tuhan, seluruh anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Tuhan pekerjaan pelayanan keluarga ini. Kiranya Tuhan Engkau cukup-cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik secara kebutuhan jasmani maupun kebutuhan secara spiritual. Kau tambahkan hikmat Tuhan yang sungguh hanya datang dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang
Pastor Ivan dan Pastor Ruth ajarkan Tuhan di dalam gereja ini. Kami berdoa itu semua hanya berasal dari-Mu dan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Australia tempat kami sekarang berada Tuhan, dan juga bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kelahiran kami. Tuhan, kami berdoa biarlah pekerjaan tangan-Mu Tuhan ada Tuhan bagi bangsa ini. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan lebih lagi Tuhan di kedua bangsa ini. Kami rindu Tuhan, Australia is for Jesus. Kami rindu Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai setiap orang-orang percaya Tuhan yang ada di kedua negara ini. Biarlah meskipun mungkin hal-hal tidak seturut dengan kehendak-Mu, keputusan-keputusan pemerintah tidak seturut dengan kehendak-Mu, penderitaan-penderitaan dan tekanan karena percaya nama-Mu Tuhan terjadi Tuhan di negara kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat apapun yang terjadi Tuhan, ratapan anak-anak-Mu Tuhan tidak lewat begitu saja. Kau akan pakai lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu, baik yang duduk dalam pemerintahan Tuhan atau siapapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya gereja-Mu Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu dan jiwa-jiwa dibenangkan dan diselamatkan lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sekarang dalam kesakitan Tuhan, sakit secara jasmani mereka Tuhan, tubuh mereka lemah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada suatu pengharapan Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat kesakitan, kelemahan tubuh mereka, kami yakin dan percaya Engkau sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau sedang pakai mereka Tuhan untuk menyatakan siapa Engkau dan untuk menyatakan Tuhan yang hidup, Allah yang kami sembah tidak mengecewakan dan akan menyembuhkan secara spiritual juga Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sekarang mundur Tuhan dari spiritual mereka Tuhan. Mungkin mereka yang sudah ada dalam tahap meragukan Tuhan Engkau. Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, biar Engkau Tuhan jamah mereka kembali. Kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan mereka, tapi Engkau dengan setia menunggu mereka untuk berbalik, dan di saat Engkau melihat mereka berbalik, kami yakin dan percaya Engkau akan berlari, Engkau akan mendapati mereka, dan Engkau akan merangkul mereka, dan Engkau akan bersukacita di saat mereka bisa mengalami kembali bahwa kasih-Mu adalah kasih yang kekal, kesetiaan-Mu adalah kesetiaan yang kekal, dan kasih-Mu tidak akan berpaling dari mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau untuk terus lagi Tuhan mencari Engkau Tuhan, merindu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Meskipun kami harus meratap, meskipun kami harus merintih dari segala tantangan, dari segala cobaan Tuhan, tapi kami mau Tuhan. Dan kami yakin percaya berkat-Mu ada pada kami secara jasmani dan juga secara spiritual. Engkau cukupkan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap teguh berdiri, tetap bertahan sampai pada kesudahannya nanti Tuhan. Engkau akan mendapati kami setia, dan Engkau akan berkata, "Well done anakku, engkau adalah anak yang setia, engkau adalah anak yang bertekun di dalam kehidupan iman-Mu." Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau selalu, dan biarlah di dalam setiap langkah kehidupan kami mau berserah kepada Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan apapun Tuhan yang kami hadapi,
kami mau untuk terus mengucap syukur karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk menerima berkat dan karunia dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kami, akan selalu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, sehingga kami dapat bertahan menjadi pemenang yang sudah ditetapkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami dengan setia dan bertekun Tuhan menantikan kemuliaan itu sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Terus bertahan, terus setia, bertekun dalam Tuhan, dan selalu nantikan, selalu berharap pada kemuliaan yang besar. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Sampel. Ibadah Raya GBI Sampel Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Sampel Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Terima kasih atas bantuan Bapak atau Ibu dan Saudara yang sudah berpartisipasi dalam renovasi dan pembangunan atap gereja. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensample yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 4 sore bertempat di John Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian warta gereja Ensampel minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.